Hai guysku semua. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik seorang kultivator yang mempunyai rahasia tersembunyi, di mana ia akan menjadi lebih kuat saat ia terbunuh dan bangkit dari kematiannya. Oke, kalau gitu langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, kali ini sang monster tertawa setelah berhasil menjatuhkan Jiang Yu dengan sangat mudah. King Mei pun sangat khawatir dengan keadaan Jiang Yu. Di saat yang sama, Jiang Yu merasa sangat kesal dengan situasi tersebut. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membakar tubuh si monster dengan teknik Xuan Wu. Sontak si monster pun menjadi sangat terkejut. Ia tidak menyangka jika ada api yang bisa membakar tubuhnya. Di sana si monster juga menyadari jika kekuatan Jiang Yu sebenarnya telah berada di tahap awal Heavenly Realm. Jiang Yu kemudian berniat untuk memberikan serangan pamungkasnya. Si monster ternyata juga sangat terkejut dengan teknik tingkat kaisar yang dikuasai Jiang Yu. Rupanya serangan tersebut berhasil melukai si monster hingga membuatnya terlempar sangat jauh. Di saat yang sama, Tutian akhirnya berhasil terlepas dari tekanan itu. King Mei pun terlihat segera menemui Luzi yang menanyakan keadaannya. Luzi pun berkata kalau ia baik-baik saja. Oleh karena itu, King Mei tidak perlu terlalu mengkhawatirkan dirinya. Di sisi lain, Jiang Yu terlihat sangat kelelahan setelah menggunakan teknik tingkat kaisar. Bukannya apa-apa guys, Jiang Yu ini telah menggunakan teknik yang sama di pertarungannya melawan Yun Zhongji. Dan kali ini ia masih harus menggunakannya lagi saat bertarung melawan musuh yang lebih berat. Ketika Jiang Yu akan terjatuh, tiba-tiba King Mei muncul dan menahannya. Namun tanpa sengaja Jiang Yu tiba-tiba tersipu malu lantaran ia tanpa sengaja terjatuh di tempat yang tidak seharusnya. Tak berselang lama, sistem pun muncul dan mendeteksi jika kekuatan fisik Jiang Yu telah habis. Oleh sebab itu, mekanisme pemulihan akan aktif dalam 30 detik. Melihat hal itu, Tutian pun berpikir jika rumor tentang kepolosan para murid perempuan di Tanah Suci Youji semuanya benar. Di sisi lain, si monster ternyata belum tewas. Ia rupanya berniat untuk mengamati situasi tersebut terlebih dahulu. Si monster rupanya juga tidak menyangka jika ia akan bertemu dengan lawan yang kuat. Namun untungnya mereka tidak mengetahui jika inti dari kehidupan monster itu adalah jiwa dan bukan tubuhnya. Setelah lama menunggu, Jiang Yu akhirnya telah berhasil dipulihkan. King Mei pun segera bertanya mengenai keadaan Jiang Yu. Akan tetapi Jiang Yu tiba-tiba melompat sembari meminta agar King Mei tidak terlalu dekat dengannya. Di saat yang sama, Tutian terlihat sangat terpukau ketika mengetahui jika Jiang Yu berhasil pulih dalam waktu sesingkat itu. Ia pun menyimpulkan jika Jiang Yu memiliki banyak rahasia dalam dirinya. Sedangkan King Mei dan Luzi segera meminta maaf atas ketidaksopanannya kepada Jiang Yu. Selain itu, mereka juga berkata jika Tanah Suci Youji akan selalu mengingat kebaikannya. Sontak Jiang Yu pun langsung berdiri sembari mengatakan beberapa kalimat yang sangat puitis di depan kedua wanita itu. Luzi rupanya sangat terpesona dengan Jiang Yu. Luzi berpikir jika perkataan nonanya bahwa tidak ada biksu laki-laki di luar Tanah Suci yang baik adalah sebuah kesalahan. Karena itu ia berniat akan mengenalkan Jiang Yu kepada nonanya suatu saat nanti. Tutian pun tiba-tiba menyela pembicaraan mereka. Ia kemudian mengingatkan kembali mengenai tujuan mereka pergi ke tempat itu. Di sana Jiang Yu pun berpikir jika tempat itu adalah pohon yang menumbuhkan banyak sekali buah vermilion, maka bisa dipastikan kalau di tempat itu juga banyak peluang tersembunyi. Tutian pun membenarkan hal tersebut, mengingat roh mayat hanya bisa lahir di tempat yang kaya akan energi spiritual. Namun sepertinya tidak ada banyak energi spiritual di tempat itu. Zhao Yunya pun menyimpulkan kalau kemungkinan besar ada jalan rahasia di tempat itu. Akan tetapi ketika mereka semua lengah, tiba-tiba si monster itu bangkit dan memanfaatkan kesempatan tersebut.
Sontak ketika Jiang Yu berniat menggunakan teknik Xuanwu kembali, monster itu dengan segera mengunci pergerakannya dan segera memindahkan Jiang Yu ke tempat lain. Melihat hal itu, Tu Tian pun tidak tinggal diam. Ia rupanya juga berniat untuk memberikan sebuah serangan ke arah si monster. Namun lagi-lagi serangan itu tidak berhasil dan ia malah dijatuhkan ke dalam sebuah lubang hitam. Tu Tian pun terlihat sangat kesal, namun si monster nampaknya sangat senang lantaran ia dengan cepat berhasil mengembalikan keadaan. Monster itu pun kemudian menjatuhkan Tu Tian dan kedua wanita dari tanah suci Yaoqi. Alhasil monster itu pun sangat senang lantaran saat ini ia dan Zhao Yunya yang ada di tempat itu. Si monster pun kemudian menggoda Zhao Yunya dengan sangat leluasa. Zhao Yunya lalu bertanya mengenai keberadaan teman-temannya kepada si monster. Si monster pun berkata jika ia telah mengirim Jiang Yu dan timnya menemui teman lamanya, di mana teman lamanya ini adalah lelaki tua yang sangat sulit untuk diajak bicara. Memikirkan kejahatan orang itu saja sudah membuat si monster merasa ngeri. Namun ia merasa jika Zhang Yunya tidak perlu mengetahui lebih jauh tentang hal itu. Anda bisa tetap tenang dan melayani raja ini dengan baik, ucap si monster. Sementara itu di luar ruangan, Yun Zhongsheng merasa sangat kesal lantaran tim yang mereka kirim belum kembali. Akan tetapi sang guru besar berkata, jika mereka tidak bisa berharap banyak kepada tim penyelidik yang dikirim. Ia menyimpulkan kalau tempat itu kemungkinan berbahaya, jadi mereka harus tetap mengamati terlebih dahulu. Tak berselang lama, Master Iblis Hitam merasakan jika ada dua orang yang telah meninggal, dan salah satunya adalah boneka gadis yang merupakan bawahan Yun Zhongsheng. Mendengar hal tersebut, sang guru besar pun merasa sangat lega, lantaran ia bukan orang yang memeriksa tempat itu. Yun Zhongsheng terlihat tidak percaya. Ia sebelumnya sangat yakin jika kelima orang itu bekerja sama, mereka bisa bertahan untuk sementara waktu menghadapi musuh yang berada di tahap Heavenly Realm. Di saat yang sama, Su Qingcheng terlihat mengkhawatirkan keadaan kedua bawahannya itu. Di sisi lain, Jiang Yu ternyata telah berada di lantai kedua pohon suci darah Phoenix. Tak berselang lama, Tu Tian tiba-tiba terjatuh dan menimpa tubuhnya. Melihat hal tersebut, Tu Tian pun sangat terkejut lantaran setelah terjatuh dari tempat yang sangat tinggi, mengapa tubuhnya sama sekali tidak merasakan rasa sakit. Tu Tian pun mengira jika hal itu terjadi karena ranah latihannya telah meningkat lagi. Tanpa ia sadari, tubuhnya telah menimpa Jiang Yu hingga membuatnya tidak berdaya. Setelah berjalan cukup lama, Tu Tian merasa kalau bau di tempat itu terlalu kuat. Di saat yang sama, Jiang Yu juga merasakan jika aura kematian di tempat itu sangatlah pekat. Tu Tian pun membenarkan hal tersebut. Ia bertanya-tanya mengenai tingkat kekuatan apa yang jatuh di tempat itu, hingga bisa menyebarkan energi kematian sekuat ini. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul sosok makhluk jahat seperti mumi yang muncul di tempat itu. Tu Tian pun terlihat sangat terkejut dengan kehadirannya. Di sisi lain, Jiang Yu terlihat sedang bertanya, apakah Tu Tian mengetahui asal-usul makhluk ini? Tu Tian pun berkata, jika kerangka barusan bukanlah mayat biasa, dan penyebab ia keluar adalah mungkin karena mereka telah melanggar pantangan. Menurut rumor, para kultivator yang memiliki kekuatan besar dapat menonton sebab dan akibat dari kehidupan ketiga, sehingga mereka dapat keluar dari jalan surga. Selain itu, Tu Tian juga merasa jika makhluk itu seperti nafas yang sama dengan monster yang mereka sebelumnya temui. Karena itu, kemungkinan besar mereka berasal dari tempat yang sama. Alhasil, Jiang Yu pun menjadi sedikit takut lantaran ia berada di situasi yang lebih buruk. Tak lama kemudian, Raja Mayat itu tiba-tiba menyerang Jiang Yu dengan sangat mengejutkan. Raja Mayat pun berkata, jika sudah lebih dari 10.000 tahun, manusia akhirnya muncul di hadapannya. Sementara itu, bekas luka di tubuh Jiang Yu akibat serangan dari Raja Mayat akhirnya tertutup kembali. Meski begitu, Jiang Yu terlihat sangat terkejut lantaran Raja Mayat berhasil melukai titik vitalnya, meskipun ia sudah berusaha untuk menghindar. Si Raja Mayat pun juga sangat terkejut. Ia tidak menyangka jika Jiang Yu bisa selamat dari serangannya, padahal ia hanyalah seorang manusia. Jika bukan karena penyakit darah dan basis kultivasi yang kau miliki, bagaimana kau bisa menahan seranganku? Ucap Raja Mayat.
Sontak Jiang Yu pun sangat kesal dengan serangan kejutan yang diberikan oleh Raja Mayat. Selain itu, Jiang Yu juga bertanya mengenai penyakit darah yang sedang ia bicarakan. Raja Mayat itu pun berkata, jika selama ini tidak ada seseorang pun yang berani berbicara dengannya seperti itu. "Nah, apakah kau tidak takut mati?" tanya Raja Mayat. Alhasil Jiang Yu pun berdiri sembari mengucapkan kalimat dengan sangat lantang, jika ia sama sekali tidak takut dengan kematian. Sontak Tutian pun memperingatkan Jiang Yu jika basis kultivasi dari mayat itu sangatlah besar, melebihi monster yang ia hadapi sebelumnya. Maka dari itu, Jiang Yu jangan macam-macam dengannya. Kendati demikian, Jiang Yu rupanya hanya menganggapnya sebagai sampah, maka dari itu Tutian tidak perlu takut. Jiang Yu pun kemudian menyuruh Tutian untuk beristirahat terlebih dahulu dan menyerahkan masalah ini kepadanya. Jiang Yu terlihat sangat senang lantaran ia akan mendapatkan pengalaman baru. Sementara itu, Tutian juga semakin curiga jika Jiang Yu ini menyembunyikan rahasia kekuatannya dan berpura-pura menjadi orang bodoh. Kendati demikian, Tutian merasa sangat bingung mengapa Jiang Yu tidak menunjukkan kekuatannya dari tadi, padahal menurut perkiraannya mayat itu lebih kuat dari si monster. Di sana Raja Mayat terlihat sangat kesal lantaran Jiang Yu seperti menganggap remeh dirinya. Sontak Raja Mayat pun akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya di depan Jiang Yu. Namun Jiang Yu tidak tinggal diam, ia pun segera melompat dan berniat untuk memberikan sebuah serangan. Melihat hal itu, si mayat pun terlihat meremehkan tindakan Jiang Yu yang dengan sangat gegabah berniat untuk menyerangnya. Alhasil Raja Mayat pun mengeluarkan teknik dan berhasil melukai tubuh Jiang Yu. Meski demikian, Jiang Yu tetap tersenyum sembari berkata jika serangan tersebut hanya menggelitiki tubuhnya. Tentu saja perkataan Jiang Yu itu membuat Raja Mayat menjadi semakin marah. Ia menganggap meskipun Jiang Yu memiliki kemampuan pemulihan, Jiang Yu akan tetap mati jika tubuhnya hancur. Sontak mayat itu pun akhirnya mengurung Jiang Yu di dalam benteng piramidnya. Di sisi lain, Tutian terlihat sangat ketakutan dan tidak bisa berbuat apapun. Ia hanya bisa berdoa supaya Jiang Yu berhasil selamat dari pertarungan itu. Sementara Raja Mayat pun terlihat sangat meremehkan kemampuan Jiang Yu, mengingat di tempat itu Jiang Yu tidak akan mendapatkan kekuatan spiritual yang bisa membuatnya tetap abadi. Alhasil si mayat pun berniat untuk mencoba menguji keabadian Jiang Yu. Karenanya si mayat pun berniat untuk mendengarkan kata-kata terakhir dari mulut Jiang Yu. Akan tetapi Jiang Yu malah menghina si mayat sembari menggigit telinga Raja Mayat. "Tindakan ini mungkin hal paling menjijikan yang pernah aku gigit. Rasanya tidak enak," ucap Jiang Yu. Meski begitu, Jiang Yu merasa kalau ia berhasil menemukan kelemahan si mayat. Sontak Raja Mayat pun sangat marah dengan apa yang dilakukan Jiang Yu. Ia pun berniat merobek Jiang Yu menjadi ribuan keping. Jiang Yu pun berpikir jika tebakannya mungkin kali ini benar. Meskipun aura kematiannya sangat menakutkan, namun tubuh si mayat yang telah membusuk sangatlah rapuh. Kendati demikian, Jiang Yu ternyata masih saja terkena serangan dari Raja Mayat. Si mayat pun berkata jika ia sangatlah yakin bisa membunuh Jiang Yu 100 kali, bahkan hingga 1000 kali. Alhasil Jiang Yu pun terus bertahan dari serangan yang diberikan si mayat. Meskipun memiliki tingkat serangan yang tinggi, namun serangan-serangan itu sangatlah tidak beraturan. Raja Mayat pun sangat kesal lantaran ia masih belum berhasil membunuh Jiang Yu. "Penjahat kecil, aku pasti akan membunuhmu hari ini." Sementara itu, Tutian yang telah menunggu selama 1 jam terlihat semakin khawatir dengan keadaan Jiang Yu. Tutian merasa sangat sedih meskipun ini pertama kalinya ia bertemu dengan seseorang yang benar-benar ia anggap sebagai teman. Tutian berjanji setelah ia berhasil keluar dari tempat itu, ia akan meneruskan wasiat Jiang Yu untuk menghancurkan tanah suci Linxiao. Namun secara mengejutkan, Tutian rupanya mendengar suara Jiang Yu dari balik penghalang tersebut. Sontak Tutian pun segera mendekati benteng itu untuk memastikannya. Rupanya saat itu Jiang Yu telah berhasil mengembalikan keadaan dan membuat Raja Mayat tak berdaya. Meskipun Jiang Yu berhasil melumpuhkan Raja Mayat, ia harus tetap berhati-hati karena jika tidak, tubuh Raja Mayat bisa saja hancur. Singkat cerita, Jiang Yu pun meminta si mayat untuk menyingkirkan penghalang tersebut.
Alhasil Jiang Yu pun akhirnya berhasil keluar dan mengejutkan Tutian. Di sana Jiang Yu pun meminta si mayat untuk menyapa Tutian dengan rasa hormat. Sontak Tutian terlihat dibuat bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan Jiang Yu kepada si mayat. Jiang Yu pun menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir, lantaran selama ia ada di tempat itu, si mayat tidak akan berani untuk macam-macam. Jiang Yu pun lalu mengambil si mayat. Karenanya si mayat pun segera datang menemui Jiang Yu. Di sana Jiang Yu pun bertanya, apakah si mayat mengetahui tentang seorang wanita yang ditangkap akar pohon suci darah Phoenix. Sontak Raja Mayat pun sangat terkejut dan tidak menyangka kalau penyebab Jiang Yu datang ke tempat itu untuk mencari biksu wanita. Raja Mayat terlihat ketakutan. Ia bingung harus menyinggung Jiang Yu atau makhluk yang kemungkinan telah menculik Zhang Yun'er ini. Melihat si mayat yang terus merenung, Jiang Yu pun dengan segera menegurnya. Ia juga bertanya, apakah ada yang sedang si mayat sembunyikan dari mereka? Raja Mayat pun terlihat sangat terkejut. Ia lalu beralasan jika ia merenung lantaran ingin memberikan jawaban yang tepat untuk Jiang Yu. Tentu saja hal itu membuat Jiang Yu sangat kesal. Ia pun menyuruh Raja Mayat untuk memberikan jawabannya dengan benar. Raja Mayat pun sangat bingung harus membawa Jiang Yu ke sana atau tidak. Tak berselang lama, tiba-tiba ada makhluk yang berbisik untuk membawa Jiang Yu ke tempatnya. Sontak Raja Mayat pun menjadi semakin terkejut, mengingat selama ini makhluk itu tidak pernah berbicara dengan dirinya. Si mayat pun berpikir, jika Jiang Yu ini kemungkinan memiliki latar belakang yang lebih besar dari yang ia pikirkan. Karenanya si mayat pun berniat untuk membawa Jiang Yu ke tempat itu. Singkat aja, si mayat akhirnya membuka portal sembari menyuruh Jiang Yu untuk masuk ke dalamnya jika ia ingin bertemu dengan temannya. Melihat kebaikan tersebut membuat Tutian sangat curiga. Karena itu ia pun menyuruh Jiang Yu untuk berhati-hati. Kendati demikian, Jiang Yu menyuruh Tutian untuk tidak perlu takut. Jiang Yu pun merasa setelah memiliki kekuatan sistem, ia sudah tidak pernah lagi merasakan rasa takut seperti manusia pada umumnya. Sebenarnya siapakah makhluk itu? Dan akankah Jiang Yu akan kembali bertarung? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video Mimin berikutnya ya.